Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa khairan alaina wa bi syafa'atihi wa bi syafa'ati rasulihi alaina fi hadha dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jamaah dirahmati Allah, pertama sekali kita panjatkan puja pada Allah atas segala nikmat yang Allah beri kepada kita memandu. Kemudian salawat dan salam kita tunjukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandum sahabat Nabi, keluarga Nabi, dan mandum generasi tabi'in, atba'ut tabi'in, para alim ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Jamaah dirahmati Allah, salam takdil tuan kepada sahibul makan yang puas tempat, kemudian gure-gure dan yang hadir, dan kepada mandum-mandum jamaah yang juga yang hadir dalam majlis yang berbahagianya. Bahkan sebab bila tuan disebut dengan istilah majlis yang berbahagia, karena sebabnya adalah majlis yang insyaAllah hati-hati akan kita bahas, yang hantam burung bahas akan kita nyobot, yang hantam burung buat akan kita dengar bersama, atau kajian yang mungkin hantam burung mencekot lagi masalahnya. Tema kita adalah berkenaan tentang dakwah Sultan Iskandar Muda. Ya, rasanya adalah merupakan kewajiban bagi kita untuk dukung bersama kawanan Sultan kita urang Aceh asli yang sesungguhnya telah membawa Acehnya mendunia. Jadi bahkan sebab harus kita sebut Iskandar Muda, padahal na raja lain, na sultan lain. Bahkan hana kita tabahas Sultan Ali Muqayyad Shah, pendiri kerajaan Aceh Darussalam, atau mungkin hana tabahas Sultan Munawar Shah atau Syamsul Shah selaku pemimpin terbesar kerajaan Darul Kamang, dan bahkan kita harus tabahas Iskandar Muda. Iskandar Muda adalah titik simbol kejayaan dan peradaban tertinggi Aceh. Dari mulai berdirinya kerajaan Aceh Darussalam tahun 15 sekian oleh Sultan Ali Muqayyad Shah, kemudian dipimpin dengan oleh Sultan Abdul Jalil, kemudian dipimpin dengan oleh Sultan Rayad Shah, Lakemah Sultan Rayad Shah, Abdul Jalil, Sultan Mansur Shah, barulah Sultan Iskandar Muda. Tapi ketika kerajaan Aceh Darussalam dipimpin oleh Sultan Ali, terus Sultan Mansur Shah, berarti 50 generasi, masa kejayaan peradaban Aceh sedang berkembang. Dan titik masa kejayaan ini adalah ketika dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Yang kenyan alasan pakai orangnya harus tiga-tiga tacok tema yang mengarah arus becut. Lalu murang punya pokok kajian berarti hanajuh tauhid, hanajuh dari fikih tasawuf. Hari ini hanajuh sidarina, tapi tak buka pintu sejarah. Munyo kitanya tak buka bud melalui kitab mungkin yang kebiasa. Tapi giban cara tak buka bud pintu ni melalui sejarah. Rasanya adalah kajian penting sebab sejarah dah baca atau sejarah juga akan kita bahas, pu yang dalam sejarah juga akan kita kaji. Nah, jadi dola kezin tolong pegah haba bahasa Indonesia sebab itu ada bantu ngon kita yang lain yang kadang nah orang Aceh yang hana fum bahasa Aceh yang trip dengan luar. Jadi kita bantu orang lain juga yang dari Aceh yang hanya bahasa Aceh untuk bisa sama-sama mengenal mereka tentang Sultan Iskandar Muda. Baik, ada dua
alasan mengapa kita harus membahas Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda diangkat menjadi sultan pada umur 14 tahun. Beliau lahir itu tahun 1593. Lahir Sultan Iskandar Muda 1593. Dan tokoh yang sudah terkenal masa itu, yang sangat viral di atas laut berperang, yang punya hubungan militer dengan negara lain saat itu adalah seorang perempuan bernama Laksamana Hayati. Laksamana Hayati itu beliau lahir di 1550 dah, saya dah lupa itu. Iskandar Muda panggil Laksamana Hayati kakak, walaupun bukan kakak kandung, tapi menteri merompoknya kakak. Bedanya 43 tahun. Iskandar Muda baru lahir, Laksamana Hayati sudah umur 40 tahun. Jadi sedikit kita mau bahas Laksamana Hayati. Sultan Aceh itu sudah viral di dunia saat itu, sehingga Belanda sudah mencari nama Aceh, Portugis. Maka strategi orang Belanda dulu ingin menguasai Aceh, dia masuk lewat Malaka. Nah, jadi menang cara urun demu menyomuh kuasai Aceh belang tu, karena itu Acehnya cukup kuat. Maka dia masuklah lewat Malaka. Oleh Sultan Alaiddin Rayat Shah, ayah kandung Putri Ratna Dewi, Ibu Iskandar Muda itu ayahnya Sultan Rayat Shah. Ada dua Sultan Rayat Shah, Sultan Rayat Shah Saidul Mukammil, yang kakek Iskandar Muda. Kemudian dari pihak amak ada Sultan Rayat Shah Al-Qahar, kakek Iskandar Muda dari pihak ayah. Jadi menyolong urut benar. Iskandar Muda bin Sultan Mansur Shah bin Sultan Abdul Jalil bin Sultan Riyad Shah Al-Qahar bin Sultan Ali Muhayyad Shah, kemudian bin Sultan Syamsu Shah bin Sultan Munawar Shah, dan terus ke atas sampai nanti bertemu Sultan Muhammad Shah dari negeri Turkmenistan, keturunan 13 dari Sultan Iskandar Zulkarnain yang disebut oleh Allah dalam Quran surat Al-Kahf. Berarti darah Sultan Iskandar Muda itu adalah punya darah dengan Sultan Iskandar Zulkarnain. Jadi Laksamana Hayati diutus oleh Sultan Saidul Mukammil untuk melawan Belanda yang ada di Malaka. Singkat cerita, karena sebab dengan hana fokus dengan, maka apa yang terjadi? Beliau bawa 2000 pasukan Laksamana Hayati. Dan boleh ingat lerone, Jamun di Aceh nak haboh dayah, nan dayahnya Baitul Maqdis. Jadi ketika lo telusuri di mana posisi Baitul Maqdis, itu agak sulit sebab tidak ada situs atau prasasti yang didapati. Yang jelas bahwa Baitul Maqdis itu dulu daerah di Aceh. Lulusan orang yang pernah lulus di situ salah satunya adalah seorang perempuan Laksamana Hayati. Dan yang hayudi itu, daya Baitul Maqdis bukan hanya mempelajari mengajar kitab kuning, tapi juga punya kurikulum untuk menyetir kapal perang. Kurikulum menyetir kapal perang. Dan gepruna oleh Gurai Daya Jamun di daya Baitul Maqdis cara memegang pedang, cara mengayunkan pedang, cara menyetir kapal laut, dan cara berperang di atas kapal. Maka di antara satu lulusan santriwati yang sangat berbakat saat itu adalah Laksamana Hayati. Yang kenyang sebab ketika Laksamana Hayati melawan Tidro Belanda yang cukup viral masanya, ngon agam, ngon tirau ragam,
mati terbunuh di atas kapalnya Laksamana Hayati dengan ayunan pedang Laksamana Hayati. Bayangkan perempuan melawan laki-laki 2 orang, sekali tebas mati. Nah itu dia. Maka karena Belanda tahu orang Aceh ini kuat, dibuatlah program Dayah nak boleh lagi belajar siasat perang. Orang dulu urang jamun tengku Dayah keperlu cara buat bom. Pulau yang alat yang untuk kembasok kabeh kan meriam. Ya. Ini lagi. Andai nak pokok dalam lagi cukup ya takut awak Belanda yang ya wajib. Nah, jadi Sultan Iskandar Muda kita bahas kenapa Sultan Iskandar Muda 2. Yang pertama, beliau tidak lama menjadi pemimpin Aceh, hanya 29 tahun. Kenapa harus kita bahas secara muda? Sebab Iskandar Muda ini seorang anak muda yang umurnya menjadi sultan 14 tahun. Lahir 1593, diangkat jadi sultan tahun 1607. Umur 14 tahun kaji gereja. Pada umur 14 tahun itulah 29 tahun sampai hasil habis masa jabatan beliau 1636 maka beliau buat Aceh ini mendunia sampai ke luar negeri. 29 tahun militernya kuat, ekonominya kuat, akidah rakyat Aceh kuat, sosial kuat, bantuan juga kuat. Nanti kita akan bahas itu. Strategi dakwah Sultan Iskandar Muda. 29 tahun menjadi seorang sultan kerajaan Darussalam, Aceh saat itu mendunia. Daerah kekuasaan Aceh sampai ke Delhi. Nah, daerah Delhi Pak. Delhi Riau. Kita mau Riau. Apa kita mau? Hah? Medan. Kemudian masuk ke Riau. Saya jelaskan sedikit jejak dakwah Sultan Iskandar Muda dan daerah kekuasaan Aceh. Mulai dari Banda Aceh, kemudian masuk ke Delhi, Malaka, kemudian Pahang, kemudian Nias, kemudian arah Kedah ke Arab tu Pujambi masalah luntuannya. Nah, itu hampir ke Pulau Sumatera, 80%-nya Pulau Sumatera itu punya kerajaan Aceh Darussalam di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Pertanyaannya, apa yang membuat beliau bisa berkuasa, bisa membuat Aceh ini menjadi luas, masyarakatnya adil, dan bisa membuat Aceh ini berjaya hingga viral ke seluruh dunia? Kita bahas dulu apa viral yang terjadi pada masa itu. Sultan Iskandar Muda pernah mengutus salah seorang sultan juga bernama Sultan Ahmad Shah ke Cina. Berarti Aceh karena hubungan dengan Cina. Kemudian ada delegasi di Gitanyo juga dari Aceh menuju ke daerah Belanda. Tunggu. Menyerta buka Google, tulis delegasi Aceh Sultan siapa nama itu? Siapa nama beliau itu? Abdul Jalil kalau salah. Beliau diterima oleh Belanda dan diterima sangat hebat oleh Belanda. 25 kelompok khusus untuk menerima utusan dari Aceh Darussalam. Maka ketika orang bertanya apa yang harus kita bahas tentang Iskandar Muda, hal yang pentingnya adalah karena beliau 29 tahun pernah membawa Aceh ini mendunia. Saya baca sedikit karena tak bahas bab sejarahnya menyohana tak baca, takut salah sebab yang akan membacanya hasil dari manuskrip Aceh. Jadi tengku-tengku sekalian, tengku-tengku bisa lihat langsung nanti di Facebook Luntuan Youth. Namanya Tengku Habibie Wali ya. Coba ya. Yang tunggu Sultan Iskandar Muda
adalah Sultan ke-10 Kerajaan Besar Aceh Darussalam dan merupakan tokoh luar biasa dari dinasti ini. Di dalam kunjungan salah seorang bernama Agustin de Beliu. Ya, nyananya. Yang menyata pegah Agustin de Beliu yang kapasti kau urang gedayo. Dari mana asalnya dia itu? Beliau dari Portugis. Sampai beliau ke Aceh, beliau lihat langsung bahwa Sultan Iskandar Muda itu punya 600 buah kapal perang. Jadi Agustin de Beliu dari Perancis yang diutus oleh Raja Portugis bijak kena wajah untuk jak kalon langsung kibah ni Aceh. Sehingga ketika Agustin datang ke Aceh, dia lihat tuh Iskandar Muda di depan istana beliau itu di pesisir laut 600 buah kapal perang. Selain itu, Agustin de Beliu juga pernah melihat bahwa Sultan Iskandar Muda itu punya 900 ekor gajah perang. 900 ekor gajah perang. Nah, dan maka jamu dia nemu perang nunggu gajah ni. Maka dengan kekuasaan dan kekuatan itulah yang membuat Agustin de Beliu tertarik untuk tinggal di Aceh dan pegat hubungan dengan orang Aceh. Disitulah pertama sekali Aceh dengan Portugis punya hubungan diplomasi, baik politik atau ekonomi. Mudah-mudahan kembali lombakan. Apa yang membuat kita harus membahas tentang Sultan Iskandar Muda? Sebab beliau hanya memimpin 29 tahun, tapi Aceh sudah mendunia. Kita bahas yang pertama, jasa atau dakwah Sultan Iskandar Muda dalam membimbing umat, yaitu terfokus kepada akidah. Nah, sekarang kita bahas apa saja yang sudah dibuat Sultan Iskandar Muda untuk Aceh. Pertama, kita bahas akidah aja. Yang bersebang tiur, karena tak kalau orang Aceh kalau tak akidah na jelas ni. Menyamunan andai naurun tanya orang tengku. Sultan Iskandar Muda kiban akidah. Dalam sebuah manuskrip yang membaca, nama manuskripnya adalah manuskrip Safinatul Hukam yang ditulis langsung oleh murid Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Namanya Safinatul Hukam, ditulis oleh murid Syekh Abdul Rauf As-Singkili bernama Syekh Faqih Jalaluddin At-Tarusani. Perbahalagonya bahwa kerajaan Aceh Darussalam sepakat akidah yang disepakati oleh Sultan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin orang dia orang tengku dipat mentang referensi yang lain yang jika kamu merupak selainnya banyak. Qanun Muqta Alam, Tadhkirah Rakidin, Hikayat Raja Aceh, kemudian manuskrip Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang disebut dengan punang kitab tafsiran. Pernah dia? Minatul Tulab Najib. Kemudian tafsir Syekh Abdul Rauf As-Singkili termasuk daripada Syekh Faqih Jalaluddin. Mandum sepakat bahawa dia digilanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang uniknya ketika kita baca manuskrip Aceh yang bernama Qanun yang dijelaskan oleh raja tentang aturan-aturan kerajaan Aceh Darussalam. Yang haji tengku inang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaahnya adalah Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ketika ada baca lebih dalam tentang qiyas, disebutlah di dalam kitab Qanun dengan istilah inan disebut dengan qiyas aulawi. Ya, menjadi yang berdayah. Ya kan? Nah qiyas aulawi, nah qiyas syabah, disebut inan. Kalau begitu, dari dulu nenek kita hidup, indatu kitanya hudib, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan akidah resmi Sultan dan Raja Aceh. Mudah-mudahan andai ada yang merumpuk orangnya di Aceh na orang yang menganut ajaran Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, termasuk Wahbi, Hana. Nyankan ajaran kitanya yang sesungguhnya. Ya, maka oleh kerana itu ulun habis-habis ulun sampaikan, saya selalu saya ulangi, kami di Aceh sejak dulu tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memunyona urang Jabariyah nyan kon asli tadi. Nafum Jabariyah mungkin gure-gure ni mufum Jabariyah. Hana punya han kabahinan karena dia akan terfokus tentang jejak dakwah Sultan
Iskandar Muda. Satu. Yang kedua, Sultan Iskandar Muda pernah membuat kebijakan yang begitu hebat tentang ekonomi syariah. Bagaimana cara beliau mengembangkan ekonomi syariah bagi rakyat? Di dalam manuskrip Kanun Mahkota Alam, na istilah menyobah ada yang orangnya apa ikin? Yang karak orang raya apa ikin? Nah, mat megang kan? Mat megang. Walaupun na orang Aceh ya begah mak megang. Jadi kalau mak megang, bahasa yang betul ini mat megang. Dalam manuskripnya lu baca disebut mat megang. Mat berarti mat tamat. Nanti awak ada yang kadang tu ya begah mak megang kalau megang. Kan Bu, perhatikan baik-baik bagaimana Iskandar Muda mengelola ekonomi syariat bagi rakyat Aceh. Ketika beliau mengelola ekonomi seluruh hasil bumi Aceh, termasuk kapal-kapal asing masuk ke Aceh, itu ditarik pajak 10% oleh Sultan Iskandar Muda. Maka aturannya beliau memanggil kecil. Nyo lumbat singkatkan penjelasan yang lumbat calam Kanun Mahkota Alam. Gohoi Pak Kecil. Dia panggil Pak Kecil. Setiap Pak Kecil wajib memberi 4 data. Pertama, panggilkan anak yatim. Siapa anak yatim tulis. Yang kedua, fakir dan miskin. Yang ketiga, gure-gure bet atau munyo bahasa dia yang tengku umum lah. Atau tuha put yang perlu bantuan. Yang terakhir yang na penyakit. Contoh ni kena disebut penyakit tuha yang hanya jakle pun penyakit. Pokoknya na penyakit yang hanya jakle, maka 4 ini Pak Kecil atau Tengku Kecil kampung harus menulis datanya diberikan kepada Sultan Iskandar Muda. Sudah. Maka Sultan Iskandar Muda diambil datanya, lalu diberi 1 orang sebanyak menyobatha gedanya orangnya sekitar 260 juta per tahun. Yang sistem ekonomi syariah pada masa Sultan Iskandar Muda. Menyo menanengku, andai Iskandar Muda hudi buronyo, yang urung miskin tira urung merumpok peng 260 juta dalam situ. Paduk urung tira kan tabung kampung. Kan tabung kampung tira urung mah menyona tertuk ra paduk peng. Menyona tertuk ra paduk peng. Kali mentang 260 kali. Paduk peng. Jadi kan waktu tak pegah lagi, orang kita jangan tira urang nengku, man dari Pak Peng Aceh jemu. Kemudian terfikir-fikir sang kaya tak Aceh. Kita nyo tunggu, urangnya mantong kaya. Man kana kita nyo tidak kelola mudah tak tajuk bagok. Padahal zaman hana minyak bumi. Hana itulah minyak bumi. Zaman yang terkenal 2 boh. Pertama yang kedua lada. Lada kita nyo waktu hijab Portugis ya beliau lada kita nyo nyan saboh tumpuk lagi nyo mutu bahasa dia orang nyo saboh tumpuknya kemayam saboh tumpuk lada kita nyo saboh mayam diberi peng oleh Portugis. Yang 2 boh yang lagi yang rupa bisa memakmurkan rakyat Aceh seluruhnya mulai dari Banda Aceh sampai ke hampir 80% daerah Sumatera. Bayangkan. Mengketulik tira urang mang menyemenan ku urangnya matang kaya, urangnya lebih long kaya. Mutu tak apa adu kekayaan dia ngon Sultan Iskandar Muda jamu. Lebih kaya dia urangnya. Haki paham batu bara. Perak ada kita. Hai gio je kalau ni gio inaga ni. Tiga itu men padut ton. 20 ton. Kemudian pula minyak bumi. Gas. Yang ukuran di Aceh Timur orangnya hana tak kuku gas hanya itu big raw. Tapi kita masih miskin. Ada masalah di sini. Apa masalahnya? Karena para pemimpin tidak mengenal agama. Sebab Iskandar Muda sebelum memulai sesuatu, beliau cek dulu sultannya. Punya akidah Ahlussunnah Jamaah, salatnya ada, apa dia menjalankan perintah Allah? Kalau tidak, berarti silahkan keluar. Maka Iskandar Muda punya sistem dakwah khusus. Beliau buatlah 1 adat namanya mat megang. Dan adapun mat megang dengan orangnya kan lagi mat megang lagi Iskandar Muda.
Mat megang dari orangnya punya katrok belum puasa kan tak belosi. Kan tak belosi tu. Pada tak belosi kan kata juk kan umi. Hai dah juk gorinong dia jawab. Yang kena mak megang. Bila jawab. Tapi punya mak megang sekarang muda nya mandum kecil yang nak titik kampung hei leh sekarang muda. Untuk data. Pada orang miskin itu. Pada orang anak yatim itu. Tidak orang gejol sekarang muda peng 260 juta lam titul. Ukuran orang zaman tengku punya nama dia tengah jalan. Hang jauh tu. Sampai cukai ngon kacok sayang mu kan. Ai mu tu jalan kacok sayang mu kan. Gejok lengon di hana pulen le di hidup sekarang muda rumah. Jangan ke? Ide yang baik Quran mu tengku peng 50 rupiah tu jalannya merebut dia tu. Nyampai kana gala ni nauru nya hana ticok tu. Tak benar-benar dia tu. Kenapa Aceh bisa seperti ini? Karena kita tidak lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dua sudah saya sampaikan. Pertama, dakwah Sultan Iskandar Muda itu tetap melalui akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, ekonomi syariah beliau buat, beliau ambil pajak-pajak semua kapal-kapal yang masuk ke Aceh juga hasil buminya lada dan emas lalu diberikan merata kepada seluruh rakyat Aceh. Yang ketiga, sistem militer. Nah, ini belum bahas. Sistem militer Iskandar Muda belum bahas, insyaallah belum teringat betul. Tahun 1617. Beliau dapat surat dari Malaka bahwa kerajaan Malaka meminta tolong kepada Sultan Iskandar Muda untuk menyelamatkan tangan-tangan kotor Portugis di daerah Malaka. Gecok suratnya, gonya susun tentera. Susun tentera dan berangkatlah beliau dari Banda Aceh ke Delhi. Pro Delhi, maka beliau ambil langkah menuju ke Pahang. Dari Pahang, beliau tarik ke Terengganu. Dari Terengganu, beliau balik ke sini ke bawah, ke daerah Riau. Dari Riau tahun 1629 beliau serang Malaka. Dengan bala tentaranya. Dan yang haji tengku ketika lun baca manuskrip Qanun Kutalam bab yang ke lekemah manuskrip Bustanul Salatin bab leblah. Ini yang disebut Iskandar Muda ketika pergi untuk berperang beliau tetap membawa ulama. Ada tiga yang saya ingat ulama yang selalu beliau bawa. Yang di papa Iskandar Muda saja dalam perang tetap ulama handingai. Tiga beliau bawa. Pertama, Syekh Abdul Khairi. Ini saya nggak tahu nih siapa Syekh Abdul Khairi. Hari ini saya cari-cari nggak dapat riwayat Syekh Abdul Khairi. Yang kedua, Syekh Ahmad Yamin. Yang ketiga, murid langsung Syekh Hamzah Fansuri, yaitu Syekh Samsudin As-Sumatran. Ya. Dia bawa oleh Iskandar Muda mulai dari Banda Aceh sampai ke Delhi, Delhi ke Pahang, Terengganu, turun ke bawah lalu serang Malaka tahun 1617 berangkat dari Banda Aceh 1614 sampai sana 1617. Apa yang terjadi? Iskandar Muda kalah perang. 1617 Iskandar Muda kalah perang. Ini udah pelajari dulu. Ini dengar menggagak dulu. Apa yang membuat beliau nantinya bisa mengalahkan Malaka ketika kalah pertama? Beliau pulang ke Banda Aceh. Tahun 1617 karena kalah perang, beliau pulang ke Banda Aceh, beliau berpikir. Saya baca kebijakan beliau. Sampai di Banda Aceh itulah nanti beliau buat kebijakan yang cukup mengemparkan seluruh Aceh. Nih. Pertama, beliau merenung apa yang membuat kita kalah melawan Malaka. Pertama, ketika beliau sedang duduk itulah beliau memberi kebijakan. Kalau begitu, setiap titik-titik yang ada di Aceh wajib buat masjid. Ya, berarti gonya berpikir gimana cara untuk melawan Malaka kali yang kedua bermenang dia. Nya Raja Reonoku. Ketika kalah melawan perang di Malaka, beliau pulang ke Banda Aceh. Hal yang pertama kali beliau buat adalah bangun masjid.
Bangun masjid di Salang, bangun masjid di Cidaya, bangun masjid di daerah Aceh Utara, bangun masjid di daerah Aceh Timur, di tempat-tempat sektor yang terpenting buat masjid. Satu. Yang kedua, ini kebijakan gonya lu baca lah manuskrip Bustanul Salatin bab 13 halaman 28 29. Yang kedua, selalu menyeru tentang Islam. Jangan tebi-tebi kerja sekarang budaya pegah bandum rakyat. Kita yang obek tua Islam. Islam adalah barang mati yang harus kita yang mati ratnan. Sampaikan sekarang muda. Islam jangan lupa. Kita harus mendirikan Islam. Jangan tinggalkan Islam. Kita harus berjuang untuk Islam. Ku sampaikan sekarang muda. Kaya yang lagi yang rupa kan kahana ba tahu dia. Hai mutu pimpinan dia. Kahana dua. Yang ketiga, kemudian beliau menyuruh rakyat untuk sholat 5 waktu. Inilah puncak tertingginya Sultan Iskandar Muda membuat kebijakan kita kalah karena kita rakyat masih melanggih dengan Allah, masih menyeleweng dengan Allah, maka ketika ingin mendapat kemenangan diri pun tak bisa ada. Bagaimana kita mendapatkan kemerdekaan kalau kita diri tidak merdeka? Maka gujak ya utus. Nupukah coba tengku umum nya bedo sampaikan bak masyarakat bedo sama yang membawa. Maka kebijakan beliau dalam kitab Bustanul Salatin tersebut, kekalahan beliau melawan Malaka itu, beliau pulang ke Banda Aceh, beliau berfikir, maka beliau menata rakyatnya kembali. Salah satunya sembahyang. Makanya huronya hana pun pegah ni pun menyomuh sukses kita dalam tabohai hana sembahyang tetap han sukses. Mantau pegah ni Rasulullah pegah. Faman aqamaha faqad aqamad din. Kalau kamu ingin mendirikan solat, kamu secara langsung sudah mendirikan agama. Kalau agama sudah didirikan, maka negaraku kuat. Saya kena bantah bahasa Nabi. Makanya huronya orang hana menaniku yang penting tungku katanya aku sukses yang macam ini semayang hana. Hana pegah. Itu kebijakan Sultan sekarang muda. Bahkan nak aturan hanya hayu. Gepegat saboh pagi tengku, punya bahasa jamun pagi ke. Punya bahasa orangnya penjara. Bahasa Aceh jamun ke penjara. Pagi ke. Tamu dalam pagi ke. Dalam pagi berarti penjara. Menyamanan Sultan Iskandar Muda dalam memberi dakwah, beliau menyuruh rakyatnya kalau tidak sholat masuk penjara satu hari. Ini raja ada orang tu. Okay? Lam munyo kita yang hana semayang 2 go berarti penjara 2 orang. Ini dia yang tipir. Gimana? Mau enggak sholat lagi masuk penjara satu malam lagi. Dibanding aku andai lagi yang kebijakan tak pugak lagi uronya. Tang pai pugak penjara mau lebih bawah tingkat. Sudah. Coba lihat baik-baik. Beliau kebijakan beliau sangat bagus. Yang ke selanjutnya, beliau bilang kepada rakyat, jangan putus untuk berpuasa Ramadan. Yang kelima, menyuruh rakyat puasa sunnah. Yang keenam, menegah rakyat daripada minum arak. Yang ketujuh, menegah berjudi. Hanya kalau naci wadanya dengan berjudi. Apa kata beliau? Kalau ini masih kita lakukan, sampai kapanpun kita tidak akan bisa menang dan dimenangkan Allah. Ulang-ulangnya, buat Baitul Mal. Buka oleh Iskandar Mudanya, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Selatan, buat Baitul Mal, buat semua, buat. Untuk menampung zakat di sana dan memberikan harta zakat kepada rakyat. Buka. Maka buka oleh rakyat, rujak rakyat bukanya. Kemudian pulang. Adanya adat usyur negeri. Ada usyur negeri nanti puluh, nanti dengar. Adat usyurnya adat 10%. 1/10. Benar. Menyona pihak asing jak kena ucalang. Ngon kapal asing. Nya oleh Iskandar Muda, tip-tip kapal dagang menyopio kena wajib cok pajak 10%. Dah cina fikir orang nunggu. Posisi Acehnya kan dah ujung. Hanya, nyoka Indonesia. Kan lagi Indonesia nunggu. Dia bau ujung. Aceh bayangkan, nyo daerah Afrika, nyo daerah India, belah deh daerah Cina.
Jadi karena kita nyoba ujung, kita adalah tempat terpenting transit seluruh negara. Berarti biliaran orang di atas kita. Kerja kena tunggu, kerja singgah kapal tiat 10% dari oleh sekarang muda. Bayangkan apabila nak kapal dagang dari China ke Jawa Afrika, memandum lada 10% dari tabuh kapal raya. Yang tabuh kapal. Maka kepegal oleh sekarang muda menyamanan kalau begitu ambil semua hak itu 10%. Sekarang sudah. Kemudian apa lagi? Setelah daripada itu beliau buat kebijakan menyayangi fakir miskin. Yang 11 memberi sedekah setiap hari Jumat sambil menuju solat. Hanya diutus oleh sekarang muda semua pimpinan-pimpinan di Aceh kalau bisa setiap hari Jumat berikan sedekah. Yang terakhir menyayangi semua rakyat. Kadang KB tahun 17 menuju 29. Ketika semua rakyat sudah sholat, ketika semua rakyat sudah puasa, ketika semua rakyat sedekahnya berjalan, ketika semua rakyat sudah saling menyayangi di antara pemerintah dengan rakyatnya, maka Sultan Iskandar Muda berangkat kembali untuk menyerang Malaka tahun 16 berangkat lagi beliau pada tahun 1618. Berangkat beliau untuk menguasai kota Malaka. Dan kejadian nunggu ketika beliau datang tahun 1629 sampai ke tanah Malaka, Johor sudah ada di bawah beliau, Malaka Terengganu sudah ada di bawah beliau, kemudian penajian Johor, Pahang karena di bawah beliau serang ke Malaka dari Nias. Nah tergambarkan aku, kan Aceh kan? Nias Pak Nias, kan belah no Nias belah no kan? Malaka kan? Maka sistem goknya menguasai Malaka, goknya putar. Lagi menguasai titiknya apa? Titik atu, titik genong apa? Kemudian berangkat Nias, barulah goknya menusuk ke jantung Malaka. Apa yang terjadi tahun 1629, Malaka ada di bawah Sultan Iskandar Muda. Yang kena belum bahas penyanyi, kenapa beliau menang melawan Malaka dari tangan-tangan Portugis? Karena tadi beliau kalah sebab beliau memperbaiki diri. Pulang ke Banda Aceh, beliau perbaiki diri, beliau suruh rakyatnya sholat, setelah itu semua berangkat lagi untuk menguasai Malaka. Maka disitulah nanti si kisah sejarah berlanjut ketika datanglah Sultan Iskandar Sani. Disitulah nanti berlanjut kisahnya tentang seorang istri beliau bernama Putro Pahang atau Putro Pang bahasanya. Nah, maka jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala, mandum wasiat Sultan Iskandar Muda hanalun lumbaca liuronyo di majlisnya nyo kalau tulis mandum no. Nah ini dia. Nyo kan dalam bukunya nasibluhne wasit Sultan Iskandar Muda dan sekitar 20 wasit kerajaan Aceh Darussalam yang lain. Ini disebut oleh Sultan Iskandar Muda tentang akidah gitu, tentang sosialisasi gitu, tentang ekonomi mandum naino. Tinggal dan baca macam. Maka oleh karena itu bak pertemuan kita oronyo tuku demikianlah Sultan Iskandar Muda yang dulu beliau seorang raja pernah membuat Aceh mendunia. Dalam catatan Imam Ibnu Battutah beliau pernah menulis bahwa selama 25 tahun saya menjelajahi dunia, 5 raja yang saya salut. Imam Ibnu Battutah menulis 25 tahun beliau menjelajahi dunia, beliau datang ke Cina, beliau menghabiskan waktu di Afrika, beliau datang ke India, beliau turun ke Aceh, lalu beliau menyimpulkan 5 sultan yang sangat saya kagumi. Adapun sultan yang kelima adalah Sultan Muzaffar Shah. Siapa Sultan Muzaffar Shah? Sultan Malik Al-Zahir. Siapa Sultan Malik Al-Zahir? Beliau adalah Sultan Samudra Pasai. Yang kata Imam Ibnu Battutah menyo pegah haba dua hanapayah translate. Raja kita yang zaman menyoja awak Arab pegah haba dua yang hanapayah translate. Hanapayah utuh hirau dengan keterjemah tak ada nampu mana. Menan ukuran sultan kita zaman.
Rejak orang Arab dia kena pegang habar menteri bahasa Arab, hana payah le pakai orang lain, tetap je pegang habar luar. Nah, maka oleh karena itu semua sultan-sultan Aceh itu punya dasar akidah yang kuat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka gepugat dalam kitabnya ino na getulis tentang syarat-syarat menjadi sultan Aceh dan syarat-syarat agar kita menjadi orang Aceh yang benar dan baik. Mandung kalau tulis ino mandung. Maka jamaah dirahmatillah Allah. Nyo bacut dan sampaikan bakrone tentang riwayat Sultan Iskandar Muda. InsyaAllah menyohanalangan akan digitanya baca secara spesifik tentang kehidupan Sultan Iskandar Muda, sebab dan kalau tulis mandum riwayat beliau mulai dari mak beliau, ayah beliau, anak beliau, kakek beliau, dipat goknyan lahir, silsilah nasab goknyan, kemudian mentong ulama yang saja nggoknyan, kemudian saudari kandung goknyan gure goknyan kemudian inong goknyan padurawa, dan kemudian juga sifat-sifat Sultan Iskandar Muda. Tapi nyo belum baca dalam kitab Busana Salatin, dan nanti tengok kan Busana Salatin kan? Busana Salatin ini ditulis oleh Syekh Nuruddin Araniri. Syekh Nuruddin Araniri satu masa dengan Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Nuruddin Araniri buat buku namanya Busana Salatin. Isi buat Busana Salatin berkenaan tentang masalah raja-raja Aceh dahulu. Beliau memuji Raja Iskandar Muda. Padahal Nuruddin kau orang Aceh kan? Nuruddin orang India. Coba lihat. Ini loncatat ini. Bukalah Syekh Nuruddin, Iskandar Muda itu perkasa, bijaksana dengan segala perkataannya, haibat pada segala kelakuan. Nyaurun jamunkeun haibat, nyedayang ke reno. Haibat segala kelakuan, elok sikapnya, masyhur namanya di negeri yang besar-besar. Yang tahu dulu, Syekh Nuruddin Araniri. Syekh Nuruddin Araniri muda berarti abad ke-18. Senatan Iskandar Muda abad 17. Antara Iskandar Muda dengan Syekh Nuruddin yang hanajuh masa. Jadi oleh karenanya lagi contoh Hamzah Fansuri. Lihana li Hamzah Fansuri barulah udip Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili dengan Hamzah Fansuri-nya tabuh darah. Kan tabuh kandung tapi nang kenang darah dengan Sultan Syekh Ali ketua. Kemudian Syekh Abdul Rauf As-Singkili udip semasa dengan Syekh Nuruddin. Dia takkan laju antara Iskandar Muda dengan Syekh Nuruddin 20 atau 40 tahun beda dia. Masa menang apa yang beliau sampaikan dalam kitab beliau itu sangat-sangat otentik, sebab masa beliau dengan Iskandar Muda belum jauh. Kibai kelegonya Iskandar Muda itu orangnya perkasa, kemudian bijaksana dengan segala perkataan. Berarti menyamuna Raja Iskandar Muda dan jamun menyokai pegah habarnya cukup tak bijaksana. Dipegah dan ku mandung burung bubut. Yang dia kan waktu pegah B dah bubut. Waktu pegah le pemerintahnya obek kakak se hamna anda yang jamun hana menang. Kemudian pula hebat segala kelakuan. Menyamunan raja dan jamun pu yang ke pubut put mungkin tengah dong petengah duk pu ke hijau lampu pu contoh nyen hebat ko. Tiba hebat man kadang-kadang gonya ngajah gajah. Kadang-kadang ngong kuda. 3 kejak ngong gajah mentro-mentro gonya ikut ngon kuda gajah. Kadang-kadang itu musuh Iskandar Muda dengan kuda aja mandum ajudan gonya ngon gajah. Tip murah Jumat Iskandar Muda duit peng untuk yuk peng ke masyarakat. Dengan jaro beliau langsung. Tidak. Ulang. Kemudian elok sikapnya. Nyata baca elok sikapnya berarti Sultan Iskandar Muda itu orangnya baik. Hai elok. Elok berarti cantik sikapnya, bagus sikapnya. Yang terakhir kata beliau, kata Syekh Nuruddin, beliau itu masyhur namanya di negeri yang besar-besar. Kalau Iskandar Muda tidak masyhur namanya di negeri besar-besar, tidak mungkin adanya Cakra Dunia yang lonceng Cina itu datang ke Aceh Darussalam. Lonceng Cina itu bukan diberikan kepada Sultan Iskandar Muda, walaupun nanti ada satu lonceng untuk beliau. Itu sudah dikasih. Cina sudah memberikan hadiah lonceng terbesar di masa ayahanda beliau. Lalu dipegang oleh Sultan Iskandar Muda lonceng itu, beliau taruh di kapal. Siapa namanya itu? Laksamana Cheng Ho dari dinasti Ming.
Laksamana Cengho, dia suka dengan Raja Aceh, dia berikan hadiah besar, lonceng. Nantang galon nunggu. Lonceng cakra dunia ya. Nunggu nantang galon. Nejak tengok tu bandar Aceh, ni tambung bak museum, ubinyo narai. Ubi, tikannya lah. Nya kan panjang. Tikannya lah. Cakra dunia. Itu dia. Kemudian nama beliau, kalau andai nama beliau tidak masyhur, tidak mungkin ada surat pernyataan delegasi antara beliau dengan Ratu Elizabeth yang ada di Inggris. Nanti kalau surat Islam Muda dari nanto no surat beliau. Nanti kalau orang jamun kan buka surat lagi anak panjang, hanya melipat lagi gitu ya. Musuh panjang buka surat, yang panjang lagi suratnya ijazah panjang, muda gulu. Mana? Raya je ubaynya. Nanti kalau surat Islam Muda ubaynya raya, ubaynya lah raya. Panjang nunggu ubaynya tu bak kursi hanya padu betul dia. Nanti apa betul? Wa betul ya. Nanti kalau surat Islam Muda, gue tulis Islam Muda ya. Alhamdulillah lu baca habis suratnya dari awal tu akhir baca. Aku di goyan pegah bahawa negeri kami penuh emas, negeri kami cerita yang tentang Nengroro. Ya? Bahwa negeri kami, bahkan kami pun kuda-kuda kami diberikan emas. Cukup lagi dia boleh. Itu pegah leganya benar. Dan yang suratnya adalah surat hubungan diplomasi beliau dengan Ratu Elizabeth yang ada di Inggris. Cocok kata Syekh Nuruddin. Kata beliau bahwa Iskandar Muda namanya itu besar di negeri-negeri yang besar. Andai pun kan kalau bukan karena Iskandar Muda, tentu nama beliau tidak masuk ke Belanda sebab tercatat ada salah seorang utusan kerajaan Jerusalem yang pergi ke Belanda. Soalnya Tengku Abdul Hamid. Nanti tengok. Gitulah le Belanda, kuan Belanda urung ji tengok panjang. Hanya Belanda dulu. Telah petih tulang dia. Dan kalau Tengku Abdul Hamid ditulis oleh Belanda, mesti gambar. Orang Belanda kan galak menggambar. Untuk digambar aja. Jadi Abdul Hamid nyan gonya langgalan gambar. Jenggot panjang wena. Agak halu tu, panjang. Kemudian orang pijut, ya. Nah, kemudian gonya na sorban dia tulis ya. Balun nak gambar, kalau gambar ni tunjuk orang. Kah? Gejak kedeh Belanda dari utusan kerajaan Aceh Darussalam. Di awal Belanda, segolam primong Tengku Abdul Hamid, awak yang rapat. Dan pun kejadian itu, rapat urungan deku dihadiri seluruh perwakilan Eropah. Baik dari Portugis, baik dari bahasa yang Rusia, baik dari Amerika atau tempat lain. Gejak mandum jak rapat untuk menyambut Tengku Abdul Hamid dari kerajaan Aceh Darussalam. Balun nayo. Na 2 lembar teken awaknya. Teken hadir. Balu nayo. Teken hadir ni. Jadi pukul kan awaknya kan rapat. Rapatnya pukul tu. Don dari 4 kelompok Y, ini kelompok belah hadir. 4 logo, kudu guna logo teken. Balu na logo-logo ni, na teken-teken awaknya itu. Untuk menyambut Tengku Abdul Hamid. Bayangkan kenapa Belanda begitu istimewanya menyambut Tengku Abdul Hamid, karena bagi pikiran Eropa, Aceh saat itu sedang terkenal ladanya, terkenal ekonominya, terkenal hasil buminya, terkenal peradabannya. Nah, maka jamaah dirahmatillah Allah, begitulah raja kita dulu. Dan Allah membesarkan mereka tidak lain tidak bukan karena juga mereka membesarkan Allah. Maka kacau kesimpulan menyomohut Aceh nyo tapu balik lam lagi urang jamun, lagi mazhab jamun, lagi indatu dayo. Coba besarkan nama Allah dulu. Kalau sudah besarkan nama Allah, besarkan agamanya, besarkan Islamnya, besarkan nabinya, maka Allah akan membesarkan kita secara otomatis. Intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kau tolong agama Allah, maka kau akan ditolong Allah. Ya, mana cara itu? Ya, insyaallah itu kan nawatai lain videonya akan kita bahas khusus untuk Iskandar Muda secara silsilah nasab beliau.
Maka jamaah dirahmatillah Allah tu kena ulai karena sebab mungkin tanya sebelum asalnya harus tak piuk na wate 10 atau 15 menit mungkin nak tanya jawab terkait tentang Sultan Iskandar Muda. Gimana? Nah, gimana kok? Kok gimana pakai mic kan? Acu anak punya acu. Oh, nah, tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibie yang kami hormati, mudah-mudahan bersehat kami. Amin. Allah, amin Allah. Nah, dua buah pasal menarik perhatianmu tentang yang cuman khawatir maksud Habibie. Ya. Tentang masa-masa gejolak, wate harus berkoh kaku, Iskandar Muda. Bahwa merakupu dia bagaimana proses sampai ke kotaku dan pertanyaan-pertanyaan gino pukul benar terjadi harus kotaku atau ada politik-politik yang terjadi sehingga harus ke kotaku penerus daripada Iskandar Muda merakupu dan harus ke danau sampai ke Belanda di Keko. Yang kedua ya masalah menarik kulum dalam istilah dalam pepatah adat bak merhum hukum bak siah wala. Yang menarik tuan tentang kanun. Kenapa awalnya wadanya kanun bahkan halam Quran bahkan harus bak propam. Sedangkan banyak dengan jaya-jaya Islam masanya. Kenapa tidak ada kanun dalam Al-Quran? Kenapa harus propang? Dan tiban sejarah propang. Mungkin yang nonton ya, mudah-mudahan jawaban Nabi walaupun singkat memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi lu jawab sesuai dengan ilmu yang nak kah? Ilmu yang nak pada tuan. Menurutku kan, lun selamanya kalau tunyo memang kalau bergelut lesiat kena pengkajian manuskrip Aceh sehingga nak berubah manuskrip yang alhamdulillah secara gambaran umum kalau baca gambaran umum jangan kunci kalau baik Safinatul Hukam, Qanunul Ta'alam, Tadhkirah Harakidin, Bustanul Salatin, kemudian manuskrip macam-macam manuskrip secara umum ni kalau baca. Yang kedua sampaikan bahwa kadang-kadang waktu kita baca manuskrip yang atau sejarah inang geduli menyeleweng pada buah poin yang kita nyuruhnya tarah. Contoh dia, ketika orang dengar Sultan Iskandar Muda, maka orang akan jawab langsung bahwa beliaunya adalah Tidro Raja. Padahal gaunya kon raja aja. Tidro ulama yang gejabut bak tengkucik diri bay maling goknyan lebih awal je ke ulama sebelum je ke raja nyo geputar oleh Belanda sehingga identitas asli Sultan Iskandar Muda tu hilang. Identitas asli beliau adalah seorang ulama yang sehingga nanti menjadi raja. Yang kedua, kadang-kadang yang menyeleweng lagi contoh orangnya terbunuhlah Merah Pupuk oleh tangan ayahandanya sendiri. Dalam Busana Salatin yang membaca termasuk Hikayat Raja Aceh yang ditulis Hikayat Raja Acehnya misterius, penulisnya misterius. Itu termasuk manuskrip yang baru-baru ini tahun 2013 diakui oleh UNESCO, satu-satunya manuskrip di dunia yang dijaga oleh UNESCO berasal dari Aceh, namanya Hikayat Raja Aceh. Dalam Hikayat Raja Aceh hanya disebut tentang terpotong lehernya Merah Pupuk oleh ayahanda beliau dan juga yang lain. Tapi walaupun menang, lalu patih bahwasanya Merah Pupuk langsung dihukum oleh ayahanda karena sebab Medina dengan salah satu inang menteri. Yang lun sanggah adalah berzinanya. Yang lun pemudai adalah Iskandar Muda memang menghukum anaknya sendiri. Yang lun sanggah kenapa dihukum? Karena kata orang Aceh hari ini dia berzina dengan
salah seorang istri menteri. Nya lun sangka. Pakan lun sangka. Karena lun tamat lun baca Qanun Mengutak Alam. Dalam Qanun Mengutak Alam ge atau kiban cara je ke Sultan Aceh. Telah saboh cara ni harus jakbut badayah dan mufhum ilmu akhirat. Hana mungkin tiru raja sekarang muda hana gedidik anak lagi. Mungkin. Bagaimana? Karena Qanun Mengutak Alamnya aturan di langsung dari Iskandar Muda. Mana Iskandar Muda kagak tulis lagi yang aturan kah hana mungkin hana ge purna bana. Disitulah saya membantah pernyataan orang yang mengatakan bahwa dia berzina. Dia bukan berzina, tapi ada oknum yang bermain di dalam. Siapa yang bermain di dalam? Tapu banyak loh. Tapu banyak. Siapa bermain? Dalam salah satu aturan Iskandar Muda, tidak boleh menjadi Sultan Aceh kalau bukan pribumi. Padahal di Aceh ada yang bukan pribumi. Iskandar Sani. Iskandar Sani dalam hal ini bisa jadi beliaulah oknum itu, bisa jadi bukan beliau tapi orang lain yang bermain di belakang beliau. Yang intinya kerajaan Aceh Darussalam setelah tak ada lagi Iskandar Muda sudah mulai tergoncang. Tujuannya untuk menghancurkan kerajaan Aceh Darussalam. Tapi apa yang terjadi? Rapatlah semuanya, duduklah semuanya dengan ulama, sepakat naiklah untuk menstabilkan kerajaan Aceh Darussalam. Naiklah seorang perempuan anak anda daripada saudara muda, yaitu Sultanah Ratu Safiatuddin. Iskandar Sani hendak trip karena gejolak, mulai gejolak. Sebagai masyarakat mulai gejolak. Menyumat halnya nanti sekarang muda jadi raja. Harus langsung pribumi. Menyumat anak lain sekarang muda yang pribumi kecuali Sultanah Ratu Safiatuddin. Ketika dinobatkan Sultanah Ratu Safiatuddin, datang surat dari Makkah Madinah bahwa nak boleh menjadi raja, pemimpin dari perempuan. Mereka nggak tahu itu adalah taktik politik untuk menjaga stabilitas kerajaan Aceh Darussalam. Pada hakikatnya yang jadi kerajaan matanya hidro ulama bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Berdirilah semua ratu-ratu Aceh. Ratu Zakiatuddin, Ratu Safiatuddin, tapi semua kebijakan mereka itu satu arah, satu pintu. Siapa? Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Contoh, ketika Ratu Safiatuddin mengalami masalah untuk memulai ekonomi syariat, mengembangkan Atta Hayahanda Jamun, beliau mengalami kebuntuan. Beliau kirim surat ke Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Menyodon kena baca suratnya nunggu blog kitab Mir'atul Tulab. Kitabnya blog kitab Mir'atul Tulab. Sebelum baca mukadimah. Inan nan curhat Syekh Kuala ni. Curhat Syekh Kuala merumpok sabuh surat dari Ratu Safiatuddin untuk tolong kaknya dalam peguat undang-undang ekonomi syariat. Beliau menyetujui. Beliau buatlah kitab Ubay Dubai itu. Khusus ekonomi syariat kerajaan Darussalam bernama Kitab Mir'atul Tulab. Kitab ini permintaan daripada Ratu Safiatuddin. Ini bukti bahwa sesungguhnya pada dasarnya yang jadi raja saat itu bukanlah Ratu Safiatuddin tapi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Maka tengku luruskan. Anda itu nak orang begah nyan ku Aceh lah. Begah orang Aceh syariat nyan zaman na pemimpin orang mereka enggak faham bahwa ini dinaikkan oleh seluruh kesepakatan agar menjadi simbol stabilitas kerajaan Aceh Darussalam. Tapi hakikatnya yang diraja atau Syekh Abdul Rauf As-Singkili beliau enggak nampak. Ya, yang kedua terkait tentang pengetahuan Qanun. Tapi kan benar. Ilun kan hana lum rumpok lom tho yang puntat pegot kaedahnya. Ya benar ke? Gimana? Ada bapa temruhum, hukum ba Syekh Kuala, Qanun ba Tropang. Benar. Nya bet tak salah le. Tak terima lagi le. Tak terima je tak yang bet salah. Sebab ketika lun jawab sesuatu dalam sejarah, lun harus membaca buku, hana buku hana bahas. Menjadi begah hukum. Tapi walaupun menan harus tahu hukum cik. Pat beda hukum dengan Qanun. Bahkan hukum dalam kaedahnya ngebegah bahwa hukum bak Syekh Kuala, Qanun bak Putra Opah. Kemana? Okey, kita bahas. Tapi walaupun menanya pahmita je, so yang pegot nyampur. Pahmita dia. Dalam Qanun Mengutak Alam,
Lo hana bukunya. Kalau buku alam alhamdulillah kabeh lo baca mandum. Yang adalah buku tentang ketata kerajaan Aceh Darussalam. Dalam kanun buku alam tersebut bahwa undang-undangnya dua buah. Undang-undang dasar kerajaan Aceh Darussalam dua. Pertama disebut oleh Kerajaan Sultan Aceh Qanun Al-Asy. Qanun Al-Asy. Yang kena disebut hukum. Qanun Al-Asy gepegot dari sekarang muda, iaitu Quran, hadis, ijma. Yang baru sebut kias. Yang Qanun Al-Asy. Dan qanun tertinggi Quran hadis. Menyokai bukan Quran hadis hanya bedah. Lebih daripada Qanun Al-Asy barulah sebut Qanun Muqta Alam. Qanun Muqta Alamnya berbentuk adat istiadat. Nyantuk nak pegang so pegang kau bibi. Hana lu baca manuskrip. Menang buku tulis. Nah, Qanun Muqta Alamnya adalah undang-undang nombor 2 yang ada di Aceh, di Miyuk Qanun Al-Asy. Qanun Al-Asy-nya hukum yang paling mufhum matanya adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Bahkan hana Syekh Nuruddin Arani. Sebab Syekh Nuruddin bukan orang peribu. Bahkan ke Hamzah Fansuri kawal meninggal. Kale. Di Miyuk Qanun Al-Asy barulah Qanun Muqta Alam. Inan adat siadat, adat Perseju, adat Kanduri, adat macam-macam inan, termasuk adat Osho, macam-macam adat. Yang mufhum terhadap urang yang mufhum datangnya adalah langsung Inang Sultan Iskandar Muda, yaitu Putra Pahang atau Putra Pahang. Nah, maka kaedah yang lagi yang rupa benongan harus termisah so yang pugat pun. Tapi walaupun menanjit dah surah tu. Ya, bahwa perbedaan qanun hukum bak Syekh Kuala, qanun bak Putrupang hukumnya maksudnya Qanun Al-Asy. Dan qanun bak Putrupang maksudnya adalah Qanun Muqta Alam. Ya, tu je. Tak nunggu. Tunjuk referensi baik ente nak buka kai pengat yang ko bihana. Ni ada menyemah jak kalonnya tentang rincian Qanun Al-Asy dan Qanun Muqta Alam, neblolah buku Qanun Muqta Alam. Mahal harganya RM80. Kau punya hanapai dan download minta. Buka Google, download Qanun Muqta Alam Al-Asy. Tengok bacaan tu. Habis nah. Yang lain mungkin ada nak watai 10 minit tu menyelang sembahyang asar kan. Nah. Oleh di online. Silakan di online. Mana betul kan? Kan go. Baik, menyuhana tacuk kesimpulan. Jadi jamaah dirahmati Allah. Menyuta bahas Sultan Iskandar Muda panjang. Surah hadis juga harus kita bahas dengan panjang sikit. Tapi alhamdulillah selama situnyo kalau kumpulkan mendum ya data baklun lengkap tentang Iskandar Muda mendum. Nah baklun tuan sesuai manuskrip yang lu baca. Dan kalau pegot buku sabuk tu. Nah wasiat Sultan Aceh menyodron menghajak kalian langsung kiban aso atau kiban pesan Iskandar Muda naino loncok daripada bawah manuskrip dan puduk beno agar mudah pembaca untuk menerima iktibar atau pesan Sultan Iskandar Muda madum naino. Jadi untuk yang menyamahat ya blo bukunya najak otomak kutar mudah. Lagi sebagaimana yang kala tuan bak flyer bak flyernya. Jadi kaji menanungku insyaallah balain waten tu akan terbahas dalam kebijakan-kebijakan raja-raja lain kalinya tip kena oleh Sultan Iskandar Muda mungkin nak merumpok dalam nawate akan terbahas Sultan Muzaffar Shah atau Sultan Malik Al-Zahir yang merumpok dua dengan Imam Ibnu Battutah. Kiban Sultan Muzaffar Shahnya dan Malik Al-Zahir akan disebut dalam kitab Ar-Rihlah, kitab Rihlah Imam Ibnu Battutah. Menyodon tengku-tengku gore-gore lentuan, dia download kitab Imam Ibnu Battutah, kitab Rihlah, buka halaman 200, 260 dan sekian, yang naik tulis tentang Aceh. Dia sebut tentang perjalanan beliau selama di Aceh. Ya, dia benar kan? Kaji benar untuk kena oleh jamaah dirahmati Allah karena nyoka Arab temayasa. Mudah-mudahan apa yang lu sampaikannya bermanfaat bagi tuan sendiri, bermanfaat bagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.